Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari. Kita satukan hati kita, kita temukan kepala, kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa, menyerahkan ibadah kita dalam tangan Tuhan. Kita angkat pujian. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Di akhir pujian kita undang Bapak Arhodas Fredrik Purba untuk boleh memimpin kita di dalam doa. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami. Kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Allah yang layak kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan. Kami sangat bersyukur Bapa buat perbuatan-Mu yang ajaib. Terlebih dalam ibadah kami sesi kedua ini, Kau himpunkan kami. Demikianlah Bapa jemaat-jemaat-Mu. Kami bersabarkan ya Bapa, menyerahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam
berjalannya ibadah ini ya Tuhan, pengurapan itu ya Tuhan. Dan demikian Bapa, segala roh jahat, roh kegelapan kami usir keluar dalam nama Yesus. Dan urapi semua yang mengambil bagian dari setiap hamba-hambamu dan jemaat-jemaatmu yang hari ini boleh melayani Engkau. Mari Engkau urapi kami ya Tuhan. Pimpinan pujian, pemain musik, singan, pendoa dan pembawa firman-Mu, semua adalah pengurapan Roh Kudus-Mu. Tuhan, jemaat-Mu Tuhan masih banyak Tuhan yang belum hadir. Marilah Engkau segerakan mereka hadir. Mungkin mereka Tuhan masih dalam perjalanan, ataupun mungkin masih dalam rumah mereka masing-masing. Mari Engkau Tuhan segerakan mereka hadir, mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Dan juga Bapak yang mengikuti secara live streaming, kami berdoa Bapak, buatlah ya Tuhan sinyal baik dan dalam ibadah yang hikmat dan penuh sukacita yang daripada-Mu. Tuhan, buat aman ya Tuhan di sini. Buatlah aman Bapak selama kami beribadah, sehingga Bapak kami beribadah dengan baik. Dan juga kami berdoa ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memimpin jalannya ibadah ini ya Tuhan Yesus. Sistem lampu listrik semua menyala dengan baik, dan semua dalam pengurapan Roh Kudus-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang kami tinggikan, kami muliakan, kami sembah ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, supaya Bapak, Engkau Bapak yang melakukan mujizat-Mu di tengah-tengah kami hari ini Bapak. Sehingga ya Tuhan, kedatangan kami hari ini yang kami bawa Bapak, ada persoalan kami di hadapan-Mu Bapak, kami letakkan di kaki salib-Mu ya Tuhan, supaya Engkau Bapak yang segerakan Bapak. Ketika kami bersungguh hati ya Tuhan, kami boleh mendapatkan jawaban doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mulai ibadah ini Bapak dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujian. Tiba saatnya kita berkumpul dari segenap suku dan bangsa. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, berdiri di hadapan tata anak. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi
kita semuanya bangkit berdiri, kita agungkan lagi nama Tuhan dengan pujian kepada Tuhan. Itu terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Satu suara kami nyatakan. Kebesaranmu tetap selamanya. Tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaanmu kekal selamanya. Kekal selamanya. Silakan duduk. Baiklah anak-anak Tuhan, kita akan berlanjut di mana kita akan mendengarkan firman Allah, firman penggembalaan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita, dan kita akan menyerahkan hambanya lewat doa yang dipimpin oleh Bapak Sintua kita. Kembali kita ke pujian. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Kita persembahkan penambatan kita kepada Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau
pengawal. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga, milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang ku sanjung tinggi namamu di hidupku, hanya Kau satu di hatiku. Kita angkat tangan kita, ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung namamu di hidupku, Tuhan tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami menikmatinya Bapak sampai saat ini. Tuhan telah tetap berotoritas memimpin, memberkati, dan setiap puji-pujian kami yang kami dapat lakukan melakukan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Biarlah Bapak jiwa kami tetap bersorak kepada Engkau. Engkau yang dapat Bapak melayakkan kami dalam kuasa darah dan domba Allah, yang dimana sebentar lagi kami akan dengarkan firman-Mu. Maka benih ilahi, yaitu firman Tuhan, akan dapat bertumbuh di dalam hati kami sebagai tanah yang baik. Dan kami mau minta kepada Engkau Bapak, berkati kepada hamba-Mu Bapak Gembala kami pendeta Bapak, yang keselamatan nyatakan kebaikan anugerah kasih karunia kepada kami Bapak, untuk kami mendengarkan apa yang menjadi suara penggembalaan. Oleh sebab itu sekarang juga Bapak, biarlah tetap apa yang baik yang dari surga di dalam seluruh daripada pengurapan Roh Kudus Bapak. Nah itu Bapak semuanya Bapak bertata di dalam hati dan jiwa daripada hamba-Mu Bapak. Urapi hamba Bapak, sembunyikan di bawah kaki salibnya Tuhan, sehingga minyak pengurapan Bapak memenuhi buli-buli daripada hamba-Mu, mengalir kepada kami Bapak sebagai daripada anak-anak-Mu Bapak, domba-domba penggembalaan Engkau. Oleh sebab itu Bapak sekarang kuasa iblis setan yang memegang kepikiran hati kami menolak kami untuk keluar dari semuanya dalam nama Yesus Kristus. Dan saat ini Bapak, tambahkan iman percaya kami kepada Engkau, sehingga lewat iman percaya kami yang makin kuat dan sempurna Bapak, maka kami menggapai dapat seluruh janji Allah itu Bapak. Oleh sebab Bapak, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, terjadi pertobatan, terjadi pemulihan kuasa iblis setan di kalangan Bapak. Kami siapkan hati kami Bapak, bahkan sudah Bapak kami berikan persembahan kami yang pertama dan yang kedua. Marilah Bapak, Engkau yang dihormati dalam seluruh persembahan kami kepada Engkau, dan Kau berkeharusan untuk dapat menolong, memberkati dapat lubuk-lubuk kami Bapak, sehingga kami makin berlimpah dan akan makin dapat banyak memberi kepada Engkau Bapak. Oleh sebab itu Bapak, pada saat siang hari ini Bapak, sungguh bangga kami punya Allah seperti-Mu. Marilah Bapak bertatalah dalam atas seluruh puji-pujian kami dan di dalam roh, jiwa dan tubuh kami Bapak, sehingga begitu Bapak kami menjadi satu padu untuk menyenangkan, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman Allah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dimuliakanlah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya, dan di dalam nama Yesus kami sudah percaya. Tuhan Yesus memberkati kami. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan sabda penggembalaan dari Bapak Pendeta kita. Kita undang hambanya memimpin kita dalam mendengarkan firman Tuhan, dan sekaligus beliau memimpin sampai berakhirnya ibadah kita. Kita angkat pujian, yaitu mari kita sambut Sang Raja, dan semua jemaat yang undang kita bangkit berdiri. Kita akan sambut Raja atas segala Raja, firman roti hidup yang membuat kita boleh sampai kepada tanah Kanaan surgawi. Mari kita sambut Sang Raja.
Puji Tuhan. Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan dalam kitab Ibrani yang keempat, saudara. Ibrani pasal 4. Kita baca, saudara-saudara, ayat 1 sampai dengan 3. Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Kalau sudah ditemukan, mari kita baca bersama-sama ayat 1 sampai 3. Ibrani 4 ayat 1 sampai 3. Perjanjian baru 3:2 ya. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, firman Allah ini judulnya saja hari perhentian yang disediakan Allah. Kita tahu, saudara, bicara mengenai hari perhentian ini yang kosong. Sini Mas. Baik. Ibrani pasal 4 ya. Ayat 1 sampai dengan 3. Nah, saudara, bicara mengenai perhentian ini kan kita sudah, ini bicara mengenai sabat. Sabat ini kan ada sabat huruf besar, huruf kecil. Dan biasa kalau perjanjian lama sebutan sabat ini hari ke-7, begitu ya. Dan di sana rupanya sesuai dengan ayat firman ini ada hari perhentian yang disediakan. Ini perhentian dimaksud di sini, perhentian kita nanti masuk ke sabat selama-lamanya, perhentian selama-lamanya, yaitu ke surga, saudara. Itu masuk dari ayat itu. Makanya saudaraku, kalau kita mulai setia dalam sabat harinya ya, hari sabat, maka nanti Tuhan akan memperbesar sabat kita menjadi bulan sabat. Perbesar lagi nanti kalau kita setia menjadi tahun sabat. Kalau kita setia diperbesar lagi menjadi 1000 tahun sabat. Sampai nanti kita, saudara, masuk ke perhentian kekal selama-lamanya, sabat selama-lamanya, saudara. Makanya saya selalu bilang dengan kita dari firman, kalau kita setia hari-hari sabat seperti ini. Sabat kalau dalam perjanjian baru kan sabat menurut roh, kalau perjanjian lama lahiriahnya yaitu hari sabat. Ya. Tapi kalau sabat dalam roh menurut kitab Matius 2 maupun dalam kitab Yohanes 5, Yesus berkata, Anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat. Kalau Yohanes 5 berkata, Tuhan Yesus meniadakan sabat. Sabat perjanjian itu bukan di situ lagi ketentuan. Tapi
Tuhan yang menentukan kapan kita mau bikin hari Sabat. Ternyata disepakati di seluruh dunia menjadi hari Minggu lah. Sabat menurut roh. Bisa juga menjadi hari Jumat. Contoh begini, misalnya taruhlah, atau hari Jumat lah sekarang menjadi hari libur nasional. Tidak apa-apa. Di Jumat itu pun kita beribadah, itu Sabat menurut roh. Makanya kalau Sabat itu sendiri, mau kita Senin, Selasa nggak ada masalah. Kalau itu hari kita buat hari perhentian untuk Tuhan, itu tetap disebut Sabat sudah. Ya, supaya kita mulai nanti kalau ada yang bertanya kita di Sabat ini, ya. Namun sebelumnya itu kita tadi. Posisi saya juga terus sudah menduga di Pak Angel dalam hati saya. Mau di sini nih perkenalan udah pernah sini. Ya. Apa? Siapa namanya? Victor. Teman satu angkat, satu barang sini. Dari Lampung. Kembali dulu kepada Sabat tentang perhentian. Makanya itulah gunanya kita kalau kita setia dalam Sabat-Sabat. Tuhan nanti akan memperbesar sampai nanti tahu Sabat, sampai nanti Sabat selama-lamanya di sorga. Ini artinya nih hari perhentian yang disediakan. Digambarkan dulu waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di sana mereka itu mau memasuki tanah Kanaan, tanah di mana mereka akan mengalami perhentian. Itu gambarannya saudara. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan ini, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Saudara, ayat ini memberikan penjelasan buat kita. Kita ini sekarang sedang melakukan sebuah perjalanan. Disebut perjalanan. Ketika kita keluar dari Mesir, digambarkan sekarang adalah perbudakan dosa. Lalu Tuhan Yesus mendatangi kita seperti Musa mendatangi kita. Mendatangi orang Israel. Lalu kita dikeluarkan dari dosa, dari perbudakan. Melalui pertobatan kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, lalu kita memberi diri dibaptis. Dan di sanalah saudaraku, kita mulai perjalanan iman kita seperti orang Israel melakukan perjalanannya menuju melalui padang gurun saudara. Makanya sekarang ini kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, memberi diri dibaptis, kita sedang melakukan sebuah perjalanan. Dan gambaran dunia ini adalah gambaran padang gurun saudara. Gambaran padang gurun. Nah, dalam perjalanan ini, di sini dikatakan firman Allah, jangan ada kita dianggap yang ketinggalan. Ini berarti saudaraku mengingatkan kita kepada perjalanan orang Israel dulu. Bagaimana mereka ini ketika mereka saudaraku jatuh dalam dosa dan seterusnya. Harusnya mereka kalau diambil garis lurus ya, dari perjalanan mereka, garis lurus ke tanah Kanaan itu hanya 11 hari. Kalau menurut kita ulangan. Menurut kita ulangan. Tetapi saudaraku karena mereka berdosa, mereka di sana saudaraku tidak setia kepada firman. Akhirnya saudaraku menjadi 40 tahun sudah.
Di sana mereka dalam masa 40 tahun itu dianggap mereka ini ketinggalan. Aturannya bisa cepat nyampe. Makanya Tuhan Yesus berkata, kita ini sebetulnya mempercepat kedatangan Tuhan kalau kita setia menjadi seorang pelaku firman. Dengan di sana salah satunya kita menjadi garam dunia, terang dunia, menjadi pelita, yaitu memberitakan firman kepada banyak orang. Tuhan Yesus berkata Matius 24, kalau nanti berita firman ini, Injil ini diberitakan ke seluruh dunia, baru Tuhan itu datang. Makanya dikatakan kita ini mempercepat kedatangan Tuhan. Bahkan mempercepat perjalanan kita menuju tanah kanan sorga, perhentian kekal selama-lamanya. Kalau kita mau menjadi pelaku dari firman, kata firman Tuhan, saudara. Ayat ini berkata, dalam perjalanan ini, walaupun sekarang ini untuk masuk ke dalam perhentiannya katanya masih berlaku janjinya ini, tapi jangan ada di antara kita yang dianggap ketinggalan, saudara. Jangan ada. Karena waktu dalam penglihatan ya, di penglihatan, saudara nggak apa-apa menguji namanya penglihatan. Ya. Kita ini umat Pentakosta yang ada di Palembang ini. Berbeda-beda kita, saudaraku, jarak kita. Walaupun saya di depan gambaran misalnya si Musa menunggu, dan saya selalu berkata dari depan sana, cepat jangan lama-lama, cepat, sebentar lagi Tuhan mau datang, jangan ada yang ketinggalan. Seperti itu kurang lebih dalam itu. Saya memanggil itu. Berjalan, saudaraku, ke tempat perhentian kita. Padahal ayat ini berkata, ayat 2, kabar tentang kesukaan ini, tentang pemberitaan firman ini, kepada kita waktunya sama. Kita ini 1 minggu 24 jam, 1 hari 24 jam. Kita diberi waktu yang sama, Alkitab yang sama, pemberitaan firman yang sama. Ya. Tapi kenapa, saudaraku, letak perjalanan orang percaya di mana posisinya ini berbeda-beda? Sama seperti kalau masakan, sama bumbu, ya, sama dikasih besar cabenya semua sama, dagingnya sama yang mau dimasak. Tapi nanti kenapa, saudaraku, ada yang enak sekali, enak, ada yang enak, ada kadang-kadang dia harus mentah dan lain-lain. Padahal sama semua. Di sini dikatakan kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan yang sama. Kalau dalam kitab 1 Korintus pasal 10 berkata, kita makan makanan dari batu karang yang sama, dari minum-minuman rohani yang sama. Tapi kenapa ada yang ketinggalan, saudara? Ini jadi pertanyaan kan? Coba kita baca tadi, saudara, 1 Korintus pasal yang 10. Sama-samanya kita ini diberi kesempatan. 1 Korintus 10. Kita baca ayat 1. Sampai dengan 5. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 5. 3, 2, iya. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan
kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Saudara, sebetulnya Tuhan itu nggak membedakan kita. Sama dia cara perlakuannya kepada kita masing-masing. Dan untuk menjadi pengikut Musa, mereka dibaptis awan, dan dalam laut gambaran laut itu mereka melewati laut Keberau, gambaran baptisan air. Dan awan itu ada tiang awan, ada tiang api, gambaran di sana penuhi dengan Roh Kudus. Juga mereka minum minuman rohani, makan makanan rohani yang sama, yaitu firman Allah. Dan juga mereka minum dari Roh Kudus supaya mereka kuat. Tapi kenapa bagian dari terbesar mereka ini tidak berkenan sehingga mereka ditewaskan, saudara, di padang gurun, di perjalanan iman mereka? Nah, ini saudaraku yang harus sekarang ini menjadi perhatian kita dulu kepada firman. Ya, ada banyak orang tidak sampai kepada tujuan, padahal di sana sama semua menunya dikasih Tuhan kepada mereka. Kenapa, saudara? Sampai-sampai Tuhan di sana bersumpah. Coba tadi kita baca dulu Ibrani 4 ini. Sampai Tuhan, saudaraku, bersumpah. Ayat yang ketiga itu, aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Bayangkan, saudara, kalau sampai Tuhan bersumpah sama kita, menyia-nyiakan waktu yang begitu sekarang ini luar biasa diberi sama kita kesempatan, tapi kita sia-siakan. Jangan sampai Tuhan nanti, saudaraku, bersumpah kepada seperti orang Israel, aku bersumpah mereka takkan masuk. Karena apa, saudara? Nah, ini dulu yang kita mau pelajari. Yang membuat kita ini ketinggalan sampai kita juga tidak bisa masuk ini karena apa? Coba kita baca sebentar. Dalam kitab Ibrani pasal 2. Ibrani 12. Ayat 1. Kita baca ayat 1. Ibrani 12, 1, 3, 2. Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, perjalanan iman kita ini disebut perlombaan. Tuhanlah yang menetapkan perlombaan pada kita di padang gurun. Masing-masing kita, waktu kita sudah bertobat, memberi diri dibaptis, gambaran kita dibaptis dalam laut dan juga dalam awan. Di sana kita dalam kitab Kolose berkata, telah resmi menjadi peserta dalam perlombaan ini. Nama kita sudah resmi ada di sana, sudah. Nah, ayat ini menjelaskan kenapa kita bisa mengalami ketinggalan. Di sini ada dua hal yang dijelaskan. Pertama apa? Beban. Yang kedua adalah dosa. Beban dan dosa inilah yang membuat kita bisa mengalami ketinggalan dalam perjalanan. Beban dan dosa. Saudara tahu kalau kita mengangkat semua beban, tadinya misalnya kita ini kan digambarkan seorang pelari ya, atau dalam hidup. Aku berlari-lari yaitu kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Berlari-lari. Ya. Lalu ketika kita misalnya lari, kalau saudara membawa beban, seperti Mazmur pasal 81, pundaknya ada beban, di tangan ada beban, di kakinya ada beban. Bagaimana dia, saudaraku, nanti melakukan sebuah, dia bisa berlari dalam perjalanan iman ini? Pasti, saudaraku, dia menjadi lambat. Pasti lambat. Coba kita baca sebentar bagaimana Mazmur berkata seperti Mazmur 80.
satu tadi saya katakan, Mazmur 81 ayat 7. Kita baca dari ayat 7 dan 8, 3, 2. Ya. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah memuji engkau dekat air berlimpah. Saudara, bagaimana dulu orang Israel membuat mereka ini, yaitu ada beban di bahunya. Saudara boleh bayangkan ketika saudara mengangkat beban begitu berat, saudara disuruh mau lari, dan saudara harus tepat waktu. Ingat saudara, Tuhan itu nanti punya waktu untuk nanti kita mengalami sampai di titik perjalanan yaitu iman kita untuk mengalami pengangkatan. Nah saudara, kalau masih saudara tertinggal, kita tertinggal karena ada beban, kita nggak ikut dalam pengangkatan, tidak akan ikut. Seperti ayat ini berkata, rupanya orang Israel dulu beban di bahunya ada, di tangannya ada keranjang pikulan sedang dia bawa. Termasuk saudaraku ada di kaki juga, ada beban. Kalau dalam penglihatannya seperti inilah persis, bahunya ada, di tangannya ada, di kakinya, sambil nggak bisa jalan lagi dia. Saudaraku, boro-boro mau lari, jalan aja susah. Kenapa? Beban. Sering saudaraku, ketika ada beban ekonomi kita, beban keuangan, beban penyakit, beban masalah, kita tetap saudaraku bawa sendiri. Ya, dikatakan supaya kita lepaskan beban itu. Bahkan Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Marilah kepadaku kamu hai yang letih lesu dan yang berbeban berat. Jangan kita bawa beban kita dalam perjalanan ini saudara. Kita serahkan itu ke tangan Tuhan. Karena beban itu akan membuat kita menjadi lambat. Kata firman Tuhan. Di sana Tuhan di sini berkata, aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Di sana berarti ketika Matius 11 ditawarkan itu dari dulu itu. Sini kamu yang punya beban-beban berat. Tetapi saudaraku orang Israel lebih nyaman mereka itu dengan beban-beban. Jadi saudaraku, ketika kita punya beban-beban masalah dalam perjalanan iman kita sering bawa sendiri. Lagi di kamar mandi, lagi masak, bawa beban itu, gimana lahnya? Lagi tidur dibawa beban. Mandi dibawa penyakit, manalah kami ekonomi kami, keuangan kami. Sebentar lagi seorang waktu sudah menunggu di bagaimana ya kami. Aduh, gimana kami? Padahal ada Tuhan Yesus saudara yang berkata, mari kepadaku, serahkan bebanmu kepadaku, kata Tuhan Yesus. Tapi kita, maukah kita menyerahkan? Dibuktikan tidak sedikit kita nggak mau menyerahkan beban itu. Dibuktikan pertama, ketidakmauan kita merendahkan diri di kaki Tuhan, menyerahkan. Nggak mau berdoa. Nggak mau kita saudaraku misalnya di rumah membangun mesbah keluarga. Kalau kami di rumah saudara, belajar kami. Baik malam atau siang. Ya. Ayo kita bangun mesbah keluarga kita menyerahkan beban-beban itu. Jangan nanti ketika kita tidur pun ada kita dalam mimpi. Lalu di sana kita sedang mengangkat beban-beban begitu berat, susah kita nanti dalam perjalanan. Ketahuan karena sedang. Bahkan ketika kita menghadapi setan pun karena ada beban kita nggak bisa mengatakan nama Yesus pun nggak lurus sudah. Susah ngomong Yesus sudah. Kenapa? Sebab kita ada beban. Tuhan menginginkan supaya di sini dia mau mengangkat beban dari bahu kita dan semua persoalan
masalah kita. Kata firman Tuhan. Ini yang membuat kita menjadi lambat, saudara. Melakukan perjalanan ini membuat kita bisa ketinggalan. Coba kita sudah kalau ada beban, makanya di rumah berdoa. Kalau ada masalahmu, datang berlutut di kakimu. Karena tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya, saudara. Terus terang saja. Jangan bilang, wah saya kuat gagah. Kalau dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31 berkata, mereka yang menamakan diri, yaitu teruna-teruna, gambaran kalau sekarang ini Taruna Akabri, Taruna Polisi, Taruna Akib, dan lain-lain. Artinya mereka adalah gagah-gagah. Kita kadang-kadang, saya masih gagah, saya masih kuat. Tapi ayat itu berkata, coba kita baca Yesaya 3 pasal 40. Dari sini. Ayat yang ke-30. 32 ya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Artinya, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, membawa beban-beban ini, tetap kita akan menjadi lelah dan lesu, saudara. Coba kita, saudaraku, kalau menyerahkannya seperti kata firman Tuhan dalam Matius 11. Marilah kepadaku kamu hai yang letih. Coba kita baca ini. Matius 11. Supaya pas saudaraku redaksi. Ayat 28, 32 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, apa bebanmu sekarang? Jangan itu bawa ke gereja, saudara bawa beban, tapi nggak diserahin sama Tuhan. Kalau pulang bawa lagi beban. Waktu saya ngobrol di mana ada beban ekonomi atau keuangan. Ya Tuhan, inilah bebanku, masalahku keuangan ini. Dari serahin sama Tuhan. Udah itu nanti pas lagi masak, Ibu apa sih beban masalahku ini? Dia tarik lagi dari tangan Tuhan. Dari serahin sama Tuhan, ini bebanku Tuhan, masalahku. Terserah sama Tuhan. Oke Tuhan. Pas lagi masak, gimana bebanku ini ya? Tarik lagi, sama aja tarik. Tuhan, ini beban masalahku Tuhan. Lagi berdoa lagi, lagi sama Tuhan. Udah itu saudaraku, ya lagi pas saudaraku lagi berjalan kemana, gimana lah bebanku ini lagi itu masalahnya saudara. Jadi ditarik ulur beban itu. Sehingga Tuhan sendiri, kayak mana sih anakku ini? Dan dikasih sama saya, bebannya, ditarik lagi. Artinya dia mengeluh lagi. Kalau udah diserahin sama Tuhan ini, saya serahkan beban masalah saya ke tangan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti sudah tolong saya. Saya tidak mau tahu. Saya percaya Tuhan ini. Terima kasih Bang, Engkau sudah tolong saya. Padahal belum datang dalam Quran. Tapi kita harus mempercayai bahwa ketika kita sudah serahkan ke tangan Tuhan, Dia akan mengambil semua beban masalah kita. Itu firman Tuhan berkata. Jadi jangan bawa-bawa saudaraku bebanmu di tempat tidurmu, lagi mandi, lagi masak, lagi kerja, lagi kebaktian, lagi berdoa, nggak mau menyerahkannya ke tangan Tuhan. Ya sudah, bukannya Tuhan tidak mau, tapi kita nggak mau menyerahkannya kepada tangan Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita pikir kita mampu, padahal saudaraku, kita seperti seorang taruna pun, kalau kita sedang membawa beban itu, tetap kita akan lesu, saudara. Membuat kita perjalanannya tidak akan bisa mulus. Artinya kita tidak akan sampai kepada tujuan sesuai dengan waktunya Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua tadi apa? Jadi masalahnya. Yang kedua, firman ini berkata tadi Ibrani 12. Apa itu, saudara? Dosa. Dosa ini, saudaraku, yang begitu merintangi kita dalam perjalanan ini. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kalau sekarang dosa dan bukan dosa lagi. Kalau udah terbiasa melakukan dosa, bukan dosa lagi.
Malah saudaraku kalau dalam Ibrani Yesaya pasal 3. Wah, terang-terangan melakukan dosa. Enggak ada urusan kalau sekarang. Kita lihat. Baik di Facebook, baik saudaraku di IG. Pokoknya kalau kita lihat, mau nyanyi-nyanyi dunia kek, mau ngomong-ngomong kotor kek, yang bukan firman pun masa bodoh semua. Di sana tidak disadari kalau dia sedang melakukan dosa. Dosa itu saudaraku, apa yang terjadi kalau kita selalu berdosa di dalam perjalanan selain tadi perjalanan kita begitu perintah. Seperti digadang. Coba kita baca Ratapan pasal 1. Apa kata firman Tuhan di sini saudara? Lihat di sini. Ya, kita sama-sama belajar, saudara. Ayat 14. Apa katanya di sini? Ratapan 1 ayat 14. 32. Ya. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentang. Lihat di sini. Segala pelanggaranku, yaitu dosa, adalah kuk yang berat, dijalin sedemikian, tidak ada satupun yang lepas, ditaruh di tengkuk kita. Lalu apa? Melumpuhkan kekuatan kita. Lihat ayat ini. Jadi dosa itu melumpuhkan kekuatan. Dosa itu melumpuhkan kekuatan kita dalam melakukan perjalanan iman. Jangan main-main dengan dosa, saudara. Makanya kenapa kita bisa lemah berdoa? Karena ada dosa membuat kita lemah. Karena sudah dilumpuhkan oleh dosa itu kekuatan kita. Kenapa orang bisa lemah mau kebaktian? Periksa dirimu. Ada dosa apa tidak? Atau ada beban yang saudara sedang bawa-bawa? Periksa. Kita Ratapan juga berkata, kenapa orang hidupnya mengeluh? Mengeluhlah karena dosa-dosa. Karena beban-beban itu kita tidak serahkan sama Tuhan. Lihat ini. Beban itu saudara melumpuhkan kekuatan. Jadi dosa itu akan menyedot kekuatan kita dalam melakukan perjalanan. Ya, menyedot kekuatan kita. Kenapa bisa lemah? Karena dosa. Yang main-main dengan dosa saudara. Jangan bangga berbuat dosa seperti orang Israel dalam Yesaya 3. Coba kita baca dulu bagaimana Yesaya 3. Mungkin kok bangga sekali berdosa. Kita jangan bangga berdosa saudara. Karena tidak menyadari kita sudah berada begitu jauh dalam perjalanan ini. Ayat yang ke-9 32. Ya, air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mengatakan malapetaka kepada dirinya sendiri. Lihat, air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikan. Celakalah mereka itu, malapetaka akan menimpa dirinya sendiri. Lihat. Jadi saudara jangan nanti datang kecelakaan sama malapetaka dalam hidupmu, dalam perjalanan iman ini. Itu karena saudaraku dosa. Jangan main-main saudara dengan dosa. Apa itu dosa? 1 Yohanes berkata, dosa ialah pelanggaran terhadap firman Allah. Jadi saudara dengan firman Tuhan. Kita jangan mengira ya, jangan sampai saudara terbujuk oleh si iblis yang berkata seperti orang dunia. Kalau saya menginjil ngomongnya begini, masih apa ini? Kita masih di dunia ini Pak Pendeta. Gak bisa kita lakukan firman itu. Berat itu firman. Itu perkataan setan seperti itu. Ya. Firman Allah berkata 1 Yohanes, perintah-perintahku itu, firman Allah itu tidak berat. Tidak berat. Coba kita baca.
ini saudaraku, orang mengatakan, berat itu. Coba kita baca. Satu Yohanes 5. Ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3, 2 ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Banyak orang saudaraku menganggap perintah Tuhan itu berat, padahal tidak. Jangan mau ditipu oleh si iblis. 2 Korintus pasal 10 berkata, kalau ada yang ngomong, Pak Simarmata atau siapa? Tunjuk nama saudara. Kita masih di dunia. Memang bilang sama mereka. Memang kita masih hidup dalam dunia. Tapi kita jangan berjuang secara duniawi. 2 Korintus 10 ngomong seperti itu. Memang kita masih hidup dalam dunia. Justru karena masih dalam dunia inilah kita hidup. Supaya kita tertolong, diberilah kita perintah-perintah firman. Supaya kita bisa lolos, saudara, dari keinginan-keinginan dunia ini. Kata firman Tuhan. Orang bilang, wah itu begitu berat perintah ini. Ayat ini ngomong seperti itu. Tidak berat. Makanya saudara orang Israel dalam kitab Nabi Yesaya 28. Pening mereka itu kepada firman Tuhan. Kata-katanya gini. Dikit-dikit. Jangan begini. Firman Tuhan disampaikan Yesaya ini, jangan begini. Tambahkan. Jangan kamu ngomong kotor, jangan berzina. Jangan kamu mengata-ngatai orang, jangan bersaksi dusta. Jangan kamu membunuh, jangan mencuri, jangan main judi. Jangan minum minuman keras. Jadi mereka itu di sana, wah ini firman ini sepertinya membatasi ruang gerak kita. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kayaknya firman ini membuat kita susah ya, kata mereka. Membuat menderita, melarang, terbelenggu, sengsara kita dibuat firman ini. Yang ngomong itu kedaginganmu itu. Kalau rohmu tidak ngomong seperti itu. Roh kita itu kalau dalam Mazmur 77 selalu mencari firman. Itu kalau firman Tuhan berkata, roh kita mencari firman. Tapi kalau daging kita mencari dosa. Makanya bedakan rohmu dengan dagingmu, saudara. Jangan selalu beri makan keinginan dagingmu. Ketika saudara, kayaknya firman ini nggak pas ini. Apa di firman Tuhan ini? Kalau saudara menuruti keinginan daging, saudara nggak tahu dagingmu itu monster, saudara. Tadinya dia cuma kecil monster itu. Saudara pernah kadang-kadang kalau nonton TV, dikasihlah seseorang ini misalnya ya, walaupun itu hanya semacam animasi, tapi itu sebetulnya menggambarkan monster saudara di dalam diri kita. Kasih dia misalnya sesuatu, berubah jadi full, jadi orang manusia raksasa dia, karena dikasih entah apa. Saudara tahu kedaginganmu itu monster saudara. Kalau saudara kasih makan itu dengan dosamu melakukannya, sudah jadi monster sebentar lagi. Makin lama dia gemuk, kuat. Ujungnya saudara nggak bisa melawan kedaginganmu saudara. Itu firman Tuhan berkata. Saudara, jangan beri makan kedaginganmu. Itu jadi monster saudara dalam dirimu. Saudara kasih makan di kedaginganmu terus dengan dosa, sudah berat, gebuk kuat, sudah. Saudara, maaf, dia gemuk ya. Bukan dia gemuk, kalau dia juga gemuk, boleh juga gemuk. Kalau badan gemuk yang biasa begini nggak? Kalau Yesaya Yesaya 34 berkata, kalau dia gemuk anakku itu atau kurus, semuanya kupelihara, kata Tuhan. Maksud saya jangan gemuk kerohanian.
Jangan juga kurus kerohanian. Karena biasanya kalau gemuk itu selalu makan terus, tapi nggak pernah dimakan. Ya kan? Hanya obesitas, besar. Nggak pernah dicoba sudah kalau sudah makan firman, keluarkan itu melalui saudara memberitakan firman. Banyak berdoa, banyak baca kitab, beribadah, sampaikan firman Tuhan itu. Seperti saudara bernapas, saudara masukkan napas, harapkan supaya hidup terjadi sirkulasi. Ya? Jangan menghirup napas itu. Oh, saudara kapan mau ininya? Mengeluarkannya bisa repot saudara. Makanya sering orang repot. Udah disampaikan firman, udah banyak firman, tapi nggak pernah dikeluarkan. Belajar mengeluarkannya saudara. Sampaikan firman. Ya. Itu baru kita mengeluarkan. Jadi saudara, ketika saudara misalnya terus memberikan makan kedagingan yang ada dalam monster, sudah. Jadilah nanti seperti siapa? Yang saya bilang tadi. Biam. Tahu saudara si Biliam kan? Yang sering kita bilang si Biliam. Disingkat menjadi Biliam. Kenapa? Dulu dia datang si Balak, memberikan terus sama dia rayuan-rayuan. Akhirnya kemakan rayuan. Ujungnya Tuhan pun pergi kepada Tuhan pun pergi dari dia. Akhirnya saudara dia menjadi apa nih? Menjadi tukang tenung. Jadi dukun, saudara. Saudara, firman Tuhan tadi berkata, jangan beri makan yaitu kedaginganmu. Jangan. Tapi rohmu di dalam itu, saudara mesti bisa bedakan kedagingan kita di pengennya memuaskan hawa nafsunya dengan melakukan dosa. Pokoknya gak usah menjadi pelaku firman. Itu maunya dia. Dan kedagingan kita ngomong, firman itu kayaknya membelenggu, membuat melarat, membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Gak boleh begini, gak boleh begitu. Harus begini, harus begitu. Harus beribadah, harus baca kitab. Apa itu firman Tuhan? Itu kedaginganmu yang ngomong. Monster dalam dirimu mulai bekerja. Hati-hati saudara. Kita harus bisa mematikan kedagingan kita. Melalui apa? Sederhana kan? Beri terus makan roh. Beri terus makan roh melalui firman. Percaya saudara. Lalu sampaikan firman. Nanti manusia batinnya kita mulai terpelihara luar biasa. Kedaginganmu lama-lama kalau nggak makan kedagingan ini kurus, lama-lama kurus, lama-lama dia kerempeng, ujungnya mati dalam kedagingan. Iya, mati. Ujungnya saudara, keinginan kita hanya melayani Tuhan. Kita hanya saudaraku menginjil, menjadi pelaku firman, kemana-mana kita menjadi berkat, menjadi terang. Jadinya kita dibuat Tuhan. Jangan sampai salah saudara. Jadi jangan beri makan dagingmu. Kalau dia berkata, apa ini? Membuat kita menderita. Jangan salah. Firman itu bukan membuat kita menderita. Tuhan Yesus yang ngomong saudara begini. Kalau kamu mendengarkan firmanku dan melakukannya, maka berbahagialah hidup. Justru kalau kita hidup dalam firman, berbahagia hidup kita. Rumah tangga kita berbahagia. Ekonomi kita diberkati. Keluarga kita diberkati. Masa depan anak kita dijamin. Perjalanan kita juga dijagai Tuhan. Walaupun datang krismon atau situasi seperti misalnya musim-musim corona ini, kita tetap dipelihara. Karena apa? Karena kita mau hidup dalam firman Allah. Jadi firman itu saudaraku yang membuat kita berbahagia. Jadi jangan bilang perintah itu dagingmu yang ngomong seperti itu. Jangan saudaraku ladeni kedaginganmu, saudara. Jangan. Ladeni terus manusia roh. Manusia roh itu pengennya firman, baca kita. Karena dalam roh kita apa? Ada hati nurani. Hati nurani ngomong supaya kita mengikuti apa-apa. Ya.
Itu saudara. Jadi beban dan dosa yang begitu merintangi kita ini, kita lepaskan. Kita lepaskan. Kalau saudaraku selanjutnya, coba kita baca dulu tadi Filipi. Kita lepaskan itu apa kita? Ini penting. Filipi 3. Kita baca Filipi 3. Lihat ayat ini. Ayat yang ke-13 dan 14. 32 dia. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dan Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang kedua selanjutnya? Mulai sekarang arahkan pandangan kita kepada panggilan surgawi, yaitu kita ke surga. Lupakan, artinya aku melupakan apa yang telah di belakang. Apa saudaraku yang manusia, yaitu kehidupan kita yang lama. Lupakan itu saudara. Mulai sekarang ini, ikuti panggilan Tuhan ini. Berlari-lari, kejar ketertinggalan kita. Mungkin saudara dan saya sudah agak ketinggalan jauh dari teman-teman kita. Mari saudara, kejar ketertinggalan kita. Cara kita mengejarnya sebetulnya cukup sederhana. Wahyu pasal 2 berkata, coba kita batas dulu. Caranya mudah mengejar ketertinggalan. Tidak begitu sulit, saudara. Wahyu pasal yang kedua. Coba kita baca Wahyu 2. Ya. Ayat yang keempat dan 5. 3, 2, ya. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kegidianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Artinya di sini bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ini kuncinya, saudara. Bertobat, lakukan lagi dari apa yang semula kita lakukan. Contoh, saudara, apa kasih kita mula-mula? Ini kan mereka meninggalkan kasih. Seperti saya dulu, saudara, misalnya. Saya dulu rajin puasa. Nah, kalau sekarang saya tidak rajin puasa, berarti saya sedang meninggalkan kasih saya kepada Tuhan yang mula-mula itu. Saya dulu menunjukkan cinta saya atau kasih saya sama Tuhan. Apa kata dia, saya turuti. Saya dulu. Itu dulu ya, saya punya misalnya akal gitu. Apa mau dia, saya turuti. Demi membuktikan saya cinta sama Tuhan. Apa kita bukti cinta kita sama Tuhan? Ya. Apa kata dia, kita ikuti. Buktikan kalau kita mencintai Tuhan. Kita lakukan lagi seperti semula. Saya percaya kita mulai akan kejar ketertinggalan kita. Lakukan seperti yang semula. Contoh, tadinya kita rajin baca Alkitab. Kemana sekarang? Oh, enggak lagi. Lakukan lagi. Kejar ketertinggalan kita sudah. Kejar. Kalau tadinya kita jarang beribadah, mulai rajin beribadah. Jangan pandang enteng saudara tentang mengenai ketinggalan ini. Jangan sampai kalau kita tertinggal bisa walaupun masih berlaku terbuka sekarang janji masuk ke tempat perhentiannya, tapi ada titik tertentu nanti kalau kita tidak sampai pada waktu yang sudah ditetapkan Tuhan, kita bisa tertinggal. Kalau kita akan berkata seperti Matius 25, ketika di sana 5 garis bodoh itu mereka tertinggal. Ya, waktu sudah ditutup pintu, mereka ketok-ketok. Bukakan pintu Tuhan. Apa kata Tuhan? Aku tidak pernah mengenal. Tertinggal mereka, saudara. Karena apa? Mereka mencoba mengejar ketertinggalannya, tapi waktu sudah tidak mungkin. Tidak mungkin lagi. Jadi sekarang ini waktunya masih mungkin untuk kita. Kejar apa yang menjadi ketertinggalan kita, saudara. Dulu kita rajin berdoa pagi, siang, malam. Kok sekarang kemana?
Dulu kita rajin menginjil, bersaksi, mengajak orang-orang datang kebaktian. Itu kemana? Bukti dulu itu cinta kita sama Tuhan. Itu udah kemana? Kembalikan seperti yang semula sudah. Dirimu, caramu dulu. Jatuh cintamu sama Tuhan seperti apa? Kembali tadi Ibrani 4. Nah, dikatakan ayat ini, baiklah kita waspada supaya jangan ada yang dianggap. Kalaupun janji akan masuk ke dalam. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman Tuhan tidak berguna bagi mereka. Masalahnya yang selanjutnya apa? Firman itu mereka tolak. Itu saja. Jangan sampai tolak firman Tuhan. Ya. Jangan sampai tolak firman Tuhan. Sebab firman itulah satu-satunya rel yang menghubungkan kita sampai ke surga. Dan yang membuat kita aman dalam perjalanan kita sekarang adalah firman. Jangan keluar dari firman Tuhan. Makanya kita harus tahu firman. Jadi saudaraku, ayat ini mengatakan karena tidak bertumbuh. Bertumbuh di mana? Tidak bertumbuh di hati mereka. Makanya jaga sikap. Yang kedua ini, selanjutnya apa? Sikap hati kita. Harus kita jaga. Sikap hati kita. Sebab di hati kita inilah Tuhan menaruh firman ini. Makanya kan ada 4 sikap hati ya. Apa yang pertama? Hati di pinggir jalan. Tanah di pinggir jalan ketika ditabur benih. Tanah di pinggir jalan. Hati di pinggir jalan seperti tadi lah. Sekarang lihat lalu lalang. Di sana lalu lalang, hati yang lalu lalang. Ya, hati yang mengebara kemana-mana. Jadi ketika ditabur di sana diinjak-injak sama, ada mobil, ada motor, ada orang. Diinjak-injak. Seperti itu kalau kita mempunyai hati yang lalu lalang sekarang ini. Dalam mendengar firman. Firman itu nggak berguna buat kita semua. Bisa dicuri iblis. Datang burung katanya. Kalau kita Lukas 8. Yang kedua apa? Sikap hati kita kalau hati yang bersemak duri. Artinya kita pelihara juga duri-duri yang bukan firman dalam diri. Sesuatu pengertian yang salah kita campur-campur. Makanya saudara harus murni kita. Murni. Harus murni. Jangan sampai saudaraku dalam diri kita ada pengertian-pengertian yang kita bangun yang bukan firman Tuhan. Yang kita lakukan dalam hari-hari kita. Makanya apa yang mau kita lakukan? Lihat dulu sesuai firman Tuhan apa tidak. Kalau nggak sesuai tinggalkan. Ya, kalau nggak sesuai firman Tuhan, jangan lakukan. Itu namanya kalau kita lakukan, kita buat bertumbuh ada duri yang bukan firman. Itu akan menghimpit firman itu dalam diri, kata dalam Lukas 8. Lalu yang ketiga apa? Tanah berbatu-batu. Jadi tanah itu tipis, tapi baginya keras banyak. Saudara, kadang-kadang hati kita ini tipis menerima firman. Sehingga dia kebanyakan itu hati kita keras. Jangan sampai ada yang keras. Hati kita jangan keras saudara kepada firman. Ayat Alkitab berkata, makanya lembutkan hati kita. Kalau tanah kalau lembut, saudara taburlah itu. Apa namanya? Jagung. Lembut. Kalau enggak, ntar lagi tumbuh. Coba kalau keras. Saudaraku bagaimana bertumbuh? Kalau tanahnya tipis, sebentar, tiba-tiba dia langsung. Tapi datang panas terik. Gambaran itu matahari panas terik. Gambaran pencobaan persoalan. Karena selalu pelihara hati yang keras, cuma sedikit hatinya. Yang tipis, yang tepat. Firman itu nggak bertumbuh, layu saudara. Sering perjalanan percaya. Menjadi tidak begitu kuat, tidak kokoh, tidak bertumbuh. Karena apa? Ada hati yang keras. Yang seperti disingkirkan saudara dari hati kita. Tapi miliki hati seperti hati dikatakan tanah yang baik, tanah yang subur. Bagaimana tanah yang baik, tanah yang subur? Dikatakan Alkitab Yakobus 1. Sebab terimalah firman itu dengan lemah lembut dalam hatimu. Hati yang lemah lembut seperti tanah kalau gembur lembut, kalau ditabur itu firman. Pasti saudaraku bertumbuh. Seperti itu coba lembutkan hatimu, jangan keraskan hatimu saudara. Jangan kita keraskan hati. Apa itu firman Tuhan? Kalau ada semak-semak duri, pengertian kita ya sendiri, wah ini yang benar, firman itu tidak benar. Jangan saudara. Nanti saudara nggak bakal bisa bertumbuh dengan baik. Lihat ayat ini. Pemberitaan firman itu nggak berguna bagi mereka karena nggak bertumbuh. Tapi kalau kita punya sikap hati yang benar, hati yang lemah lembut, menerima firman itu iya dan amin kepada firman. Pasti bertumbuh saudara kita. Iman kita bertumbuh.
Kerohanian kita bertumbuh. Manusia batinnya kita dibaharui dari sehari ke sehari. Di sanalah saudaraku perjalanan iman kita mengalami betul-betul pada waktu, pada betul-betul tepat saudaraku pada pertumbuhannya. Hingga saudaraku ketika nanti masa penuaian Tuhan datang dari udara, apa dari surga, di udara, kita yang matang saudara akan dituai. Wah, saudara kelak akan ada pengangkatan 2 kali. Pertama pengangkatan buah sulung, yang kedua adalah buah susulan. Saudara mau pilih yang mana? Yang sulung adalah yang sudah matang, siap dituai. Saudara harus matang, saya dan saudara harus matang secara rohani. Kenapa? Karena saudara menjaga sikap hati. Lakukan firman itu terus. Saya percaya saudara kalau udah matang, sama seperti kalau buah-buahan kalau matang, itu yang dipetik dulu. Sama seperti kita, kalau kita udah matang, kita dipetik duluan, dibawa sampai ke pengangkatan buah sulung. Tapi kalau kita nggak matang, akan ditinggal. Yang matang itu diambil, yang tidak matang tinggal. Dan nanti saudara dalam, mereka akan tertinggal mengalami yaitu antikristus. Dan di sana mereka harus menghadapi masa kesukaran yang begitu berat luar biasa yang belum pernah terjadi. Tetapi Tuhan di sana bisa pakai itu untuk mematangkan kita, dipaksa matang kita saudara, seperti dikarbit. Kalau kita mau matang, tapi banyak di sana saudara orang yang menolak Yesus telah nggak sanggup dengan kalau nggak makan nggak minum. Kenapa? Selama ini nggak pernah puasa. Kalau saya saudara misalnya kalau pilihan itu, nggak apa-apa lah saya puasa. Saya puasa artinya kalau daripada saya mau memakai angka 666 untuk membeli atau berjuang, saya juga puasa. Mati-mati puasa nggak ada masalah. Yang penting saya ke surga. Kalau saudara terlatih dari sekarang, saudara menjadi pelaku firman, saudara menghadapi situasi ini saudara tidak akan gentar, dan saudara tidak akan terpengaruh. Maka saudara coba kita belajar, kejar ketertinggalan kita. Masih ada waktu saudara. Lakukan seperti yang semula saudara lakukan. Semangatmu dulu seperti apa? Lakukan lagi, sedikit-sedikit. Pagi-pagi saudara mulai berlutut sendirian. Serahkan beban. Akui semua dosamu. Lalu mulai saudaraku hatimu lemah lembut menerima firman itu. Lalu saudara menyerahkan hidup ke tangan Tuhan. Tuhan pasti membawa kita sampai kepada tempat perhentiannya, kepada surga yang kekal itu. Haleluya. Amin. Kita semua berlutut. Kita akan pujian kepada Tuhan. Selidiki aku ini. Saudara, biarkan Tuhan menyelidiki. Dan belajar, serahkan bebanmu saudara. Dan dosa-dosamu akui. Tuhan kita itu luar biasa sebetulnya. Dia tahu kita ini lemah. Dia tahu kita ini manusia rapuh. Makanya dia mau tinggal dalam diri kita supaya kita kuat saudara. Melalui saudara dan saya mau hidup dalam firman. Pasti kita kuat. Seperti Paulus berkata, sebetulnya aku rapuh, tapi kenapa dia kuat? Karena ada Tuhan di dalam. Kita akan menjadi saudara. Selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah Kau yang maha dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, selidiki
Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin kami dalam beribadah, menaikkan persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah semua mendatangkan puji hormat, kebesaran, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Bapa surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang Engkau percayakan lewat hamba-Mu yang kecil. Biarlah firman itu bekerja bertumbuh dalam diri kami Tuhan. Tolonglah bentuk hati kami memiliki hati seperti yaitu tanah yang baik, tanah yang subur. Jangan ada kami yang memiliki hati di pinggir jalan, hati yang bersemak duri, tanah bersemak duri, atau Bapak tanah yang berbatu-batu. Tetapi kami yaitu hati kami seperti tanah yang baik. Tolonglah Tuhan Yesus, jangan kami Bapak memberi makan kedagingan kami Tuhan. Itu akan menjadi monster dalam diri kami yang tidak bisa kami kalahkan kelak. Ketika kami selalu memberi makan itu Tuhan, Engkau telah memberi kami kesempatan hari ini Bapak di dalam kami Tuhan, untuk kembali kepadamu Bapak. Sebab itulah Tuhan Yesus, ampuni semua dosa kami para hamba-Mu dan para jemaat-Mu. Ampuni kami Tuhan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kami Tuhan Bapak sering menyakiti Tuhan, membuat Engkau kecewa. Tolong kami Bapak, kami mau kembali lagi seperti Engkau berkata, bertobat dan lakukan lagi apa yang semula Engkau lakukan. Tuhan Yesus, apa-apa yang semula Tuhan Engkau telah taruh itu dalam hati kami sebagai kasih kami yang mula-mula kepada Tuhan. Tolong Bapa surga supaya kami kembali seperti itu. Seperti kami setiap hari selalu jatuh cinta kepada Tuhan. Seperti itulah firman berkata kami setiap hari, cinta kami sama Tuhan semakin kuat, bukan semakin melemah Bapak, bukan semakin pudar. Tolong semua umat-Mu ini Bapak dan para hamba-Mu. Kami mau melayani Tuhan sebagai bentuk cinta kami kepada Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan sebagai cinta kami sama Tuhan. Kami ingin Tuhan cinta kami, cinta mula-mula yang begitu kuat itu ada lagi dalam diri kami Bapak. Bahkan cinta kami akan semakin kuat dari cinta yang mula-mula Bapak. Seperti kata firman Tuhan dalam kitab Nabi Yeremia pasal 2 maupun di dalam kitab Roma pasal 8 itu. Terima kasih Tuhan hari ini. Yang lemah dikuatkan Bapak, yang miskin diperkaya, yang susah dihibur, yang mengalami beban-beban berat terjadilah pertolongan Tuhan. Ampuni semua dosa kami, maafkan Tuhan Bapa yang menyakiti Tuhan. Noste kimba pradol lega gama gulano do guertes neki. Beda frenta me prados tenderantas. Seda katramone liva prodi gama gulano do guertes neki. Berkati semua saudara kami di sini yang baru bergabung dengan kami Tuhan Tuhan Bapak. Temannya saudara kami yaitu Pak Angel Lincoln, berkatilah dia Tuhan yang sudah bersama kami beribadah. Berkati dia Tuhan, kalau dia masih pemuda, berkati jamin masa depannya, berkati usaha pekerjaan. Kalau dia sudah berkeluarga, berkati keluarganya Tuhan. Yakinkan Bapak surga juga dengan firman-Mu hari ini. Kalau kami Bapak berdosa hari ini, ampuni semua kami, maafkan kami Bapak. Yakinkan kami semua dengan firman-Mu Tuhan. Kami sering Tuhan lemah Tuhan. Kami sering menyakiti hati-Mu, membuat Engkau kecewa dalam hari-hari kami. Baik dalam kami Bapak surga, cara kami melihat, cara kami berkata-kata, cara kami berlaku, bersikap, berbuat, berbicara. Ada banyak kelemahan kami, maafkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Jadikan jemaat Tuhan, berkati usaha pekerjaan semua umat-Mu ini telah mengalami peningkatan, terobosan, promosi, kemajuan luar biasa. Jauhkan dari kekurangan, kebangkrutan, kemiskinan, kerugian, keberbakan dari jangan ada kita sesuai. Berikan pekerjaan, belum ada pekerjaan kepada kaum bapak kami muda-mudi, serta yang sudah lulus sekolah dan yang akan lulus sekolah di kota Palembang dan Masuk Bali, sebagai batu raja. Berkati semua. Terima kasih hari ini Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati para tetangga kami. Buat senantiasa sejahtera, aman dan terang. Buat kami terus berkomunikasi dengan baik dengan para tetangga kami di sini. Tolong semua warga masyarakat buat kami komunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, bertetangga yang baik. Berkati para tetangga, curahkan hujan kasih karunia, hujan pertobatan. Pakai semua kami dari alat-alat kemuliaan Tuhan untuk memenangkan mereka datang kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan.
Berkati Tuhan Bapak Saudara anak sekolah makin cerdas, pintar, bijaksana, takut akan Tuhan. Berhasilan pendidikan. Berikan keturunan yang belum ada keturunan, berikan jodoh yang belum ada jodoh sesama anak Tuhan. Tolong berkati, nyatakan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Jauhkan semua umat-Mu jemaat dari penyakit virus corona. Jauhkan Tuhan Bapak. Kalaupun ada, yaitu dari WHO berkata ada, yaitu di sana COVID-19 yang ada di udara. Tuhan, janji-Mu yang berkata bahwa orang percayamu kalau kami beribadah, justru Kau jauhkan kami dari penyakit ini. Malah kalau kami tidak beribadah, itu bisa mendekat kepada kami, bahkan tertimpa kepada kami. Tetapi janji-Mu itu kami lakukan hari ini bisa beribadah. Kami bersyukur kami bisa beribadah. Engkau yang membuat kami datang ke sini. Jangan sia-sia kedatangan semua umat ini Bapak. Berkatilah dengan limpah-Mu dari surga. Yakinkan semua dengan firman Tuhan. Jadikan Bapak surga. Sore ini kami kebaktian baik di Pendopo dan di Batu Raja. Bawa semua umat-Mu di sana dengan lengkap. Datangkan dengan berbondong-bondong. Penuhkan di tempat kami beribadah baik di Pendopo dan Batu Raja hari ini. Pakai semua kami Tuhan, yaitu para hamba-Mu, para pelayan-Mu, dengan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau yang berkhotbah di sana, siapkan firman-Mu, boleh kami sampaikan. Terima kasih ya Bapak hari ini untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Bapak, siapapun di sini yang baru-baru datang, berkati semua mereka. Terima kasih Tuhan. Jadikan Tuhan Bapak surgawi, sebentar lagi kami akan pulang, antarkanlah dengan selamat, lancar ke rumah kami masing-masing. Segala masalah, segala roh kecelakaan kami tolak dalam nama Yesus. Serahkan hidup kami dalam tangan kuasa pemeliharaan. Berkati kota kami, berkati masyarakat, bangsa kami diberkati dan katakan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapak, kami sudah percaya Kau sudah kabulkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Mari kita masuk doa kami. Bapak kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami, dan berikanlah kami kesalahan kami, seperti kami juga orang besar pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati segala dari satu. Amin. Silakan duduk semua. Kita akan bersalaman ke depan dengan kita akan ujian, yaitu berilah yang baik. Terima
usaha kami sudah beri persembahan kami untuk gerejamu. Tangan-tangan yang sudah memberi, berkati seluruhnya usaha pekerjaan kami buat mengalami peningkatan, terobosan, promosi, kemajuan luar biasa. Jauhkan dari kekurangan, kebangkrutan, kemiskinan, kerugian-kerugian, bahkan dari PHK. Berkati semua dengan kelimpahan, bahkan yang belum ada pekerjaan. Siapkan kepada mereka pekerjaan. Di kota ini saja Tuhan pekerjaan menetap, penghasilan memadai, pekerjaan tidak berkelanjutan, firman dan tidak berkelanjutan. Terima kasih Tuhan. Demikian jamin kesehatan kami sendiri. Jauhkan kami dari virus corona. Bungkus kami dengan darah Yesus. Terpuji namamu. Kami sudah percaya dan sudah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian. Karena kita sudah selesai. Jangan lupa puasa dan pengurat fisik. Yang kita semua dapat. Dan yang kedua, malam biasa kita ibadah sektor online. Dan belum bisa kita di rumah mengingat situasi kondisi di zona merah. Tolong tetap kita doakan serta juga malam minggu nanti ibadah mudah-mudahan kita harapkan terus kita datang kepada Tuhan. Ibadah kita tidak boleh kendor dan ibadah itu pasti dijauhkan dari semua ini. Demikian selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Dan nanti akan berangkat ke Bendungan Pendopo, diharapkan nanti langsung ke rumah saja kita makan ala kadarnya supaya segera kita berangkat. Demikian untuk kita tahu. Oke, kita siapkan apa ya? Oh, masih ada minum. Nanti kan kok masuk bentar ya. Iya dari awal nih. Nah dari sini Pio. Hah? Buka halaman gereja kan? Oh ini Facebook ya bang? Iya Facebook. Oh ini nggak dihubung ke ya? Ya udah sama terbiasa. Berat soalnya.
bentar restart dulu nih. Aku restart dulu soalnya berat. Yang mana ada sepatu? F5. 5 ya, Pak? Foto.